Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat Al-Maidah ayat 48. Setelah sebelumnya Bani Israel diberikan Taurat, diminta oleh Allah untuk berhukum kepada Taurat. Tapi mereka gagal, mereka sesuaikan hukum itu dengan hawa nafsu mereka, sebagian mereka hapus, sebagian mereka tukar. Kemudian kaum Nasrani, umat Nabi Isa diberikan kitab Injil, diminta oleh Allah hal yang sama, tetapi mereka mengikuti Bani Israel dalam kesalahannya. Mereka sesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Dan datanglah umat terakhir, umat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Quran. Dalam ayat 48 ini ada hal yang penting yang saya ingin garis bawahi dulu, bahwa kenapa sih Allah membuat semua ini? Kenapa kok umat tuh nggak dijadikan satu saja? Kenapa harus ada terpecah-pecahnya agama Islam, Kristen, Yahudi, dan penganut agama lain, Hindu, Buddha? Nah, kenapa ada semua ini? Nah, jawabannya adalah kita mesti tahu bahwa kehidupan pertama ini adalah kehidupan ujian. Allah membuat semua-muanya perbedaan yang ada di kalangan manusia ini sebagai ujian. Allah membuat bumi ini indah, ada yang kaya, ada yang miskin. Semuanya adalah ujian. Allah pengen tahu seperti apa hati mereka ketika mereka dihadapkan oleh peraturan, ketika mereka dihadapkan oleh materi, ketika mereka dihadapkan oleh perbedaan. Dan Allah ingin tahu siapa yang betul-betul jujur mencari Rabb-Nya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Dan kami telah menurunkan kepada kamu kitab dengan kebenaran. Maksudnya di sini adalah Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan terhadap apa yang ada sebelumnya. Jadi agama ini harus berkesinambungan dari awal sampai akhir, dari terciptanya manusia yang pertama sampai matinya manusia yang terakhir. Nah, ketika ada kitab yang diturunkan oleh Allah bertentangan dengan sebelumnya, tentu kita manusia akan bertanya, ada yang salah nih, ada yang kurang betul nih. Nah, tetapi sudah diberitahukan oleh Allah bahwa kitab itu, Quran itu datang untuk membenarkan apa yang ada, kitab-kitab yang turun sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, yang menjaga atasnya. Fahkum bainahum, maka putuskanlah di antara mereka bima anzalallahu, dengan apa yang Allah sudah turunkan. Wala tattabi'u ahwa'ahum, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu siapa? Hawa nafsu orang-orang yang punya kekuasaan, punya harta, yang ingin menukar-nukar kitab referensi itu sesuai dengan nafsu mereka. Sudah diberitahukan tentang umat-umat terdahulu, pemilik Taurat, pemilik kitab, bahwa mereka gagal dalam mengemban misi ini. Amma ja'aka minal haqq, dari apa yang telah datang kepada kamu dari kebenaran. Jangan tukar apa yang sudah Allah turunkan untuk menyesuaikannya dengan hawa nafsu mereka. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaj, bagi tiap-tiap umat
kami telah menjadikan untuk kalian syir'atan wa minhaj, peraturan dan jalan-jalan. Jadi esensi dari agama ini sama, tetapi karena zaman yang berbeda tentu perlu ada perubahan. Karena itu kitab dari awal manusia sampai akhir esensinya sama, tetapi ada sedikit perbedaan tentang hukum syariatnya. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan, dan sekiranya Allah menghendaki, bisa saja Allah menjadikan kalian itu umat yang satu. Umat yang satu dalam arti satu agama, umat yang satu dalam arti semuanya baik, semuanya tidak punya keinginan untuk melawan hukum Allah. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabikul khairat. Akan tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Ketika Nabi Adam diturunkan, Allah berfirman kepada Adam bahwa turunlah kamu ke bumi, dan nanti akan datang rasul-rasulku dan membawa agamaku, maka ikutilah mereka. Nah, disinilah kita diuji. Allah tahu di antara anak cucu Adam ini ada yang tidak layak atas surga. Maka Allah tetapkan kehidupan yang pertama yang kita miliki ini sebagai ujian. Dan inilah ujian kita ketika berhadapan dengan peraturan hukum-hukum Allah. Apakah kita menerimanya dengan sepenuh jiwa kita, atau kita memiliki pemberontakan-pemberontakan yang mengatakan atas nama akal atau perasaan kita hukum Allah itu kurang tepat. Hukum Allah itu terlalu kejam. Betul nggak teman-teman? Fastabiqul khairat, maka berlombalah kalian dalam kebajikan. Allah meminta manusia menunjukkan kehebatan mereka masing-masing dalam kepatuhan. Karena Allah menciptakan surginya itu dalam darajat atau level-level yang berbeda. Tidak sama. Tidak sama antara orang yang menerima dengan hati komplain dengan orang yang menerima dan membenarkan hukum itu yang paling betul. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kepada Allah tempat kembali kalian semua. Kehidupan yang pertama akan berakhir, kalian akan dipanggil Allah untuk berdiri bersama dan kembali menghadap Allah. Lalu dia akan memberitahu kalian apa yang kalian perselisihkan di dalamnya, dan Allah akan hakimi kalian di situ. Kalau di dunia ini tidak settle, tidak selesai, kita tidak tahu mana yang benar, nanti akan berlanjut dikala kita dibangkitkan oleh Allah dan menghadap Allah. Jadi teman-teman, kita sekarang tahu bahwa hidup pertama ini ujian. Allah menciptakan perbedaan pendapat manusia, ada yang menerima hukum Allah, ada yang menolak, ada yang pengen minta diganti. Semua itu adalah ujian. Dan selalu saya bilang bahwa kebaikan yang kita lakukan saat ini akan mengundang kebaikan berikutnya. Jadi tetaplah berbuat baik hari ini, esok atau lusa. Semoga dengan itu Allah memberikan pahala. Dan yang paling penting, semoga dengan ini
Allah berikan hidayah kepada kita untuk tetap tunduk kepada kebenaran, untuk tetap berdiri dalam kondisi yang kokoh, tegak di atas agama Allah. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.